Selamat datang. Kali ini materi yang akan kami bawakan adalah dari buku berjudul Factfulness, Mengapa Kita Salah Tentang Dunia. Buku ini ditulis oleh Hans Rosling yang mengajak pembaca untuk merenung mengapa kita sering salah dalam memahami realitas dunia. Rosling, seorang ilmuwan dan dokter kesehatan global terkenal, menyoroti kesalahan persepsi dan penilaian yang kita miliki tentang isu-isu global. Buku ini menawarkan pandangan yang mendalam tentang berbagai kesalahan yang kita miliki, serta bagaimana cara memahami fakta dengan lebih baik agar pandangan kita tentang dunia menjadi lebih akurat dan lebih cerdas. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa kita sering salah dalam memahami realitas dunia? Rosling menunjukkan bahwa kesalahan ini disebabkan oleh sejumlah insting atau naluri bawaan manusia yang sering menyesatkan. Penilaian kita sering dipengaruhi oleh insting-insting ini, dan untuk memahami dunia dengan lebih baik, penting bagi kita untuk memahami dan mengatasi insting-insting tersebut. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca dalam memperoleh perspektif yang lebih cerdas tentang isu-isu global dan pentingnya menggunakan fakta sebagai dasar pandangan kita. Kalian tahu nggak sih bahwa ada 10 insting manusia yang salah? Insting gap, insting negatif, insting linier, insting fakta, insting keuntungan, insting generalisasi, insting satu pihak, insting dunia luar, insting kemajuan, dan yang terakhir, insting kehalusan. Nah, selanjutnya kami akan membahas satu persatu dari 10 insting yang sering membuat kita salah dalam memahami dunia ini, karena setiap insting memiliki pengaruh yang berbeda dalam cara kita melihat dan menafsirkan informasi. Yang pertama, insting gap. Mengapa sih kita sering melihat dunia terbagi dalam dua kelompok yang bertentangan? Kita sering cenderung membagi dunia menjadi dua kategori yang bertentangan, seperti negara kaya dan negara miskin. Ini menyebabkan kita mengabaikan kompleksitas dan variasi yang sebenarnya ada di dalamnya. Faktanya, ada banyak tingkat ekonomi yang berbeda di seluruh dunia, dan pemisahan sederhana ini hanya menciptakan pandangan yang dangkal tentang realitas global. Rosling mengajak kita untuk memahami dan mengakui gradien atau kisaran yang lebih luas dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi, sehingga kita dapat memahami situasi yang lebih sebenarnya. Yang kedua, insting negatif. Mengapa kita cenderung melihat masalah lebih daripada kemajuan? Insting ini menyebabkan kita fokus pada masalah dan kesulitan, sementara kemajuan dan prestasi sering diabaikan. Kita sering terpengaruh oleh berita negatif yang menyoroti bencana, konflik, dan ketidakadilan, sehingga mengabaikan perubahan positif yang telah terjadi. Rosling dalam bukunya menegaskan bahwa sebenarnya ada banyak perkembangan positif dalam sosial, ekonomi, dan kesehatan yang terjadi di seluruh dunia. Untuk memahami dunia dengan lebih baik, penting bagi kita untuk memperhatikan bukti-bukti kemajuan dan mencari data yang mendukung pandangan optimis tentang masa depan. Yang ketiga, insting linier. Mengapa pola pemikiran linier bisa menyesatkan? Insting ini menyebabkan kita cenderung berpikir bahwa perubahan dan pertumbuhan berlangsung dalam pola linier atau garis lurus. Namun, dalam realitanya, banyak fenomena sosial dan ekonomi menjadi fluktuasi dan perubahan yang kompleks. Contohnya adalah pertumbuhan populasi yang seringkali tidak linier dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rosling mengajak kita untuk melihat pertumbuhan populasi dengan cara yang lebih holistik dan memahami pola yang lebih kompleks di balik perubahan tersebut. Yang keempat, ada insting fakta. Bagaimana sih persepsi yang salah tentang fakta dapat merusak pandangan dunia? Rosling menyoroti bagaimana pandangan kita tentang fakta dapat dipengaruhi oleh berbagai bias dan distorsi informasi. Kita sering cenderung mempercayai cerita-cerita yang emosional daripada fakta dan data yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan data dan statistik yang sesuai dan tepat dalam memahami dunia.
Rosling menekankan pentingnya mendekati informasi dengan sikap skeptis dan kritis, serta mencari sumber yang dapat dipercaya dan terpercaya. Yang kelima, insting keuntungan. Mengapa sih informasi sering diarahkan pada keuntungan tertentu? Rosling mencatat bagaimana informasi yang kita terima seringkali didorong oleh agenda atau keuntungan tertentu dari pihak-pihak yang menyampaikan informasi tersebut. Hal ini bisa menyebabkan bias dalam pandangan kita tentang dunia. Oleh karena itu, kita harus mencari sumber informasi yang objektif dan independen, serta bersikap kritis terhadap informasi yang mungkin terpengaruh oleh kepentingan pihak lain. Dengan cara ini, kita dapat mendapatkan pandangan yang lebih akurat dan berimbang tentang realitas dunia. Keenam, insting generalisasi. Bagaimana generalisasi dapat menipu pemahaman kita tentang kenyataan? Insting ini membuat kita cenderung menggeneralisasi situasi atau orang berdasarkan pengalaman atau informasi yang terbatas. Generalisasi semacam ini sering menyederhanakan realitas yang kompleks sehingga dapat menyesatkan pandangan kita tentang dunia. Rosling mengajak kita untuk lebih memahami kompleksitas dan variasi dunia, serta menghindari kesalahan dalam menggeneralisasi berbagai situasi atau kelompok berdasarkan informasi yang terbatas. Ketujuh, ada insting satu pihak. Bagaimana fokus pada satu sisi cerita dapat mengaburkan pandangan kita. Kita seringkali terjebak dalam memahami isu-isu global hanya dari satu sudut pandang atau perspektif yang sempit. Nah, Rosling menekankan pentingnya melihat dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi isu tersebut. Dengan cara ini, kita dapat memperoleh pandangan yang lebih komprehensif dan akurat tentang situasi yang sebenarnya. Kedelapan, insting dunia luar. Mengapa pandangan kita tentang dunia luar lebih suram dari kenyataannya? Insting ini menyebabkan kita cenderung melihat dunia dengan pandangan yang suram dan pesimis. Kita sering terpengaruh oleh berita-berita negatif yang menyoroti kejadian tragis atau bencana, sehingga mengabaikan banyaknya perkembangan positif yang telah terjadi di dunia. Rosling menunjukkan bagaimana sebenarnya kualitas hidup manusia secara keseluruhan telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini termasuk peningkatan harapan hidup, penurunan angka kemiskinan, serta perkembangan di berbagai bidang sosial dan ekonomi. Untuk memahami dunia dengan lebih baik, penting bagi kita untuk mengakui dan mengapresiasi kemajuan yang telah terjadi dan memproyeksikan pandangan optimis tentang masa depan. Kesembilan, ada insting kemajuan. Mengapa kita sering meremehkan kemajuan yang telah dicapai? Kita sering meremehkan atau bahkan mengabaikan perkembangan positif yang telah dicapai dalam berbagai aspek kehidupan. Rosling menyoroti kemajuan dalam bidang kesehatan, teknologi, pendidikan, dan infrastruktur yang telah menciptakan perubahan signifikan dalam kualitas hidup manusia. Perkembangan ini seringkali diabaikan karena kita terlalu fokus pada masalah-masalah yang masih ada atau tantangan yang harus dihadapi. Untuk memahami dunia dengan lebih baik, kita perlu menghargai kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dan menggunakan pandangan ini sebagai dasar untuk mencapai lebih banyak perubahan positif di masa depan. Yang terakhir yaitu yang ke-10, yaitu insting kehalusan. Mengapa kita cenderung mengabaikan perbedaan dalam data? Kita cenderung mengabaikan perbedaan dan variasi dalam data atau statistik yang kita terima. Rosling menekankan pentingnya melihat data dengan cermat dan cerdas untuk memahami situasi yang lebih baik. Dalam banyak kasus, perbedaan kecil dalam data dapat menyebabkan perbedaan besar dalam interpretasi dan kesimpulan yang kita ambil. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan keterampilan analisis yang lebih cermat dan bijaksana dalam menghadapi data yang kompleks dan beragam. Nah, kesimpulannya, buku ini menekankan pentingnya memahami faktualitas dan fakta yang sesungguhnya dalam memahami dunia. Dengan mengenali dan mengatasi kesalahan insting manusia, kita dapat melihat dunia dengan lebih jernih berdasarkan realitas yang sebenarnya.
Lebih dari itu, buku ini menunjukkan bagaimana memahami fakta dengan lebih baik dapat membantu mengubah pandangan negatif menjadi pandangan yang lebih positif dan optimis tentang dunia. Dengan memiliki pemahaman yang lebih akurat dan juga cerdas tentang isu-isu global, kita dapat menjadi agen perubahan positif dalam menciptakan masa depan yang lebih baik untuk seluruh umat manusia. Buku Factfulness adalah sebuah karya yang menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat dunia dengan lebih bijaksana dan berdasarkan fakta yang ada. Dengan memahami kesalahan insting manusia dan menggunakan data yang tepat, kita dapat menjadi agen perubahan positif dalam menciptakan dunia yang lebih baik dan juga lebih adil. Ucapan terima kasih pada akhir presentasi ini menekankan pentingnya membawa pesan buku Factfulness ke dalam praktik sehari-hari dan berkontribusi pada perubahan positif dalam dunia. Terima kasih.